Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grisundemu Punika di sini dengan Ibu Ida, guru favorit saya sewaktu saya di SMK. Iya, halo Mbak Agri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dijelaskan profil dari Ibu Ida sendiri bagaimana? Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Megawati. Saya adalah salah seorang guru dari sebuah sekolah di Kota Malang, yaitu SMK Negeri 5 Malang. Saya mengajar mata pelajaran favorit siswa-siswa ya, yaitu mata pelajaran matematika, dan saya mengajarnya di jenjang kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3 di jurusan-jurusan tertentu. Bisa kita mulai ya, Bu Ida? Iya. Bagaimana sih awal mula perjalanan Bu Ida menjadi seorang guru? Awalnya sih ya, memang saya dari SD, SMP, SMA sendiri sudah cita-cita saya ya ingin jadi seorang guru. Kemudian karena cita-cita saya itu, makanya saya di awal SMA sudah kepingin setelah lulus dari SMA nanti saya masuk di jurusan tentang kependidikan begitu ya. Saya dulu masuknya di pendidikan matematika UM. Sudah saya persiapkan ingin masuk di situ dan alhamdulillah diterima di matematika UM waktu itu. Kemudian setelah itu saya lulus di tahun 2012 ya, dan setelahnya saya langsung karena setelah lulus dari kuliah itu kan masih belum ada gambaran yang pasti ya, setelahnya saya harus apa, yang ada di benak saya pokoknya saya harus segera bekerja kan gitu. Saya langsung menyebarkan lamaran-lamaran ke sekolah-sekolah di Kota Malang tentunya ya, karena inginnya yang dekat-dekat seperti itu. Saya menyebarkan lamaran-lamaran pekerjaan dan akhirnya saya dipanggil di beberapa sekolah ketika itu. Dan saya memilihnya di SMK Negeri 5 Malang karena dekat dari tempat tinggal saya. Dan karena saya dulu kan sekolahnya di SMA ya, Mbak Agri ya. Mungkin yang saya rasakan ketika saya dulu SMA dengan yang saya jalani di SMK ketika saya mengajar awal itu sangat berbeda ya. Oh ini loh kondisinya di SMK. Kemudian ini loh kondisi saya dulu ketika SMA begitu ya. Sehingga ketika saya pertama mengajar di SMK itu sendiri jelas menurut saya penuh tantangan gitu. Yaitu tentang perjalanan saya ya menjadi seorang guru. Kalau boleh tahu tantangan apa aja sih Bu yang selama ini diterima gitu waktu ngajar di SMK 5? Ya, untuk tantangannya sendiri ya di SMK 5 kaitannya dengan yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan yang saya rasakan ketika saya sekolah SMA dan saya langsung ketika mengajar di SMK. Itu yang pertama adalah kondisi siswanya ya. Mungkin kalau di SMA itu anak-anaknya yang memang dipersiapkan untuk mereka mayoritas setelah lulus akan masuk perguruan tinggi yang mereka inginkan. Tapi kalau di SMK kan mayoritas dan memang banyak juga yang ingin masuk perguruan tinggi, tapi juga pastinya kalau di SMK kan mereka dicetak untuk lulus siap kerja begitu kan. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak dari siswa-siswi SMK itu yang berpikiran seperti ini loh Mbak Agri. Yang penting saya sekolah, punya keterampilan, toh setelah ini saya nggak mikir kuliah, saya fokusnya di kerja. Sehingga untuk mata pelajaran normatif adaptif seperti matematika, agama, bahasa Indonesia ya normatif adaptif itu selain pelajaran produktif kejuruan, mereka itu merasa kayak dalam tanda kutip menyepelekan gitu ya. Akhirnya ya itulah tantangan saya, sehingga bagaimana sih caranya supaya bisa menarik minat dan perhatiannya mereka di mata pelajaran saya gitu. Untuk cara Bu Ida sendiri memahami murid itu bagaimana? Sedangkan kan setiap murid pasti punya latar belakang yang berbeda-beda gitu, banyak karakteristik yang berbeda-beda juga. Iya, karena untuk siswa-siswi di SMK ya dengan jumlah yang begitu banyaknya, satu sekolah dengan jumlah siswa yang hampir 2000 orang dan yang diajar juga sangat banyak, pastinya inputnya siswa-siswinya juga dari latar belakang yang beraneka ragam. Ada yang dari keluarga menengah ke bawah, pas di middle, ataupun yang menengah ke atas, atau bahkan yang atas. Kemudian ada jenis siswa yang dia memang benar-benar
sangat minat untuk belajar, kurang minat begitu, dan sangat tidak minat juga ada. Jadi untuk yang seperti itu memang ada kiat-kiatnya ya. Kalau di saya itu di kelas awal masuk itu kan mesti saya beri dengan semacam pretest, kemudian tes-tes lisan di awal, sambil saya absen, sambil saya tanya-tanya seperti itu ya, tentang latar belakang dan juga kemampuan mereka di akademiknya seperti apa. Dan itu kan akan saya catat ya, sehingga memang tidak bisa di awal langsung saya memahami sangat dalam karakternya, tapi menurut saya itu di awal cukup membantu untuk memahami karakter siswa. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada tes di awal dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada mereka supaya ada kedekatan juga untuk saya memahami mereka gitu. Jadi dengan seperti itu saya bisa mengelompokkan, misalkan di kelas tertentu dengan hasil tes awalnya yang sangat tinggi, itu berarti ini kelompok siswa yang ini. Kemudian hasil tes yang di tengah-tengah saya kelompokkan sendiri, dan yang agak bawah saya kelompokkan sendiri. Tentunya kalau menurut saya dari hasil-hasil tes itu juga sedikit banyak berbanding lurus ya dengan minat belajarnya anak itu juga. Jadi dengan seperti itu saya bisa memberi perlakuan-perlakuan yang tidak bisa saya pukul rata kan ya. Iya. Saya beri perlakuan yang berbeda. Gitu. Dari hasil tes awal itu. Dan nanti untuk perjalanan ke depannya tidak mungkin dong nanti siswa-siswa yang sudah saya kelompokkan itu akan tetap seperti itu saja. Nanti dengan adanya treatment pembelajaran di dalam kelas, nanti mereka juga akan berubah ya. Maka dari itu dari tesnya, tes di bab 1 misalkan seperti apa, nanti bisa dikelompokkan lagi dan seterusnya. Itu kalau di mapel saya ya. Bagaimana cara Bu Ida untuk menjalin komunikasi yang baik di dalam kelas? Untuk di dalam kelas sendiri terkait tadi dengan siswa-siswi yang dengan latar belakang berbeda-beda ya, apalagi anak SMK mungkin tidak bisa saya samakan ketika saya mengajar anak SD atau anak SMP seperti itu ya. Kalau anak SD SMP kan cenderung manut, gitu. Kamu harus begini, iya Bu, gitu ya. Saya harus begini, iya Bu. Tapi kalau anak sudah SMA SMK kan semakin kita memaksa, semakin kita menakut-nakuti mereka, semakin dia akan lari dari saya. Kalau menurut saya seperti itu, apalagi anak SMK ya, sekali lagi semakin saya kayak terlalu mengekang mereka, pasti dia akan, wah guru ini kolot amat sih nanti gitu. Jadi ya itu tadi dari awal saya itu memberikan gambaran ke mereka kalau guru matematika itu tidak sesadis yang kalian bayangkan begitu. Kita bisa ngobrol bareng, kamu bisa tanya apa saja, hal-hal aneh apa, pertanyaan dalam tanda kutip pertanyaan bodoh apapun, jangan malu untuk ditanyakan ke gurumu. Saya berusaha untuk bisa dekat dengan mereka gitu, dengan siswa-siswi saya, sehingga dia bisa enak gitu loh nanti kalau komunikasi dengan saya. Jadi ketika pembelajaran saya tanya kesulitanmu di mana, kemudian kamu inginnya itu sukanya pembelajaran di dalam kelas yang model seperti apa supaya enak, nanti akan saya sinkronkan ya, maksudnya saya jadikan satu pendapat dari siswa yang satu dengan yang lain, nanti kita ambil apa ya gambaran besarnya seperti apa untuk solusinya gitu. Jadi itu tadi pendekatan dengan mereka yang tidak mencerminkan sebagai guru yang terlalu kolot begitu ya. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bu Ida sendiri cara mengajar yang baik itu seperti apa? Kalau untuk masalah mengajar yang baik, cara mengajar yang baik ya pasti setiap guru punya jawaban yang berbeda-beda. Ini mungkin saya jawab versi saya ya. Cara mengajar yang baik kalau dari saya, memang ada yang mengatakan bahwa jangan terlalu banyak menerangkan, atau bahkan jangan terlalu membiarkan muridnya untuk mengeksplor semuanya sendiri. Jadi semuanya kalau menurut saya itu harusnya balance ya. Antara gurunya ya juga tetap harus menerangkan, memberikan pengetahuan kepada siswa. Nah, terutama mungkin kalau di luar sana ada gambaran bahwa terutama kurikulum yang baru sekarang ya, anak tidak bisa terlalu diajar dengan teknik yang behavioristik terlalu diterangkan toh begitu. Nanti anak-anak kan seolah saya suapi terus. Jadi saya tidak
Kalau di luar sana kan guru mengajar itu tidak boleh yang terlalu nerangkan banget, kemudian harusnya siswa-siswanya yang aktif begitu ya. Kalau menurut saya sih jangan yang terlalu berat sebelah, maksudnya ya tidak yang behavioristik banget, nggak yang konstruktivis banget gitu, tapi harusnya kalau menurut saya balance begitu. Kalau di SMK apalagi ya, kalau saya menerapkan ini bahannya silakan kalian explore sendiri, kalian harus mandiri, itu susah ya. Kalau di SMK mungkin Mbak Agri sendiri Iya, merasakan itu merasakan, ya, iya. di Mbak Agrinya sendiri ataupun di teman-temannya. Mungkin kalau misalkan langsung saya beri ini, coba kalian explore sendiri begini, pasti mereka akan hah, begitu susah ya. Jadi saya di awal harus ibaratnya memberikan gambaran awal dulu seperti apa, ini harusnya diapakan, baru kalau mereka sudah mulai nyambung, mereka bisa mencari oh berikutnya seperti ini, baru saya berikan semacam tugas-tugas, tapi seperti tugas-tugas yang tugas-tugas terbimbing ya, yang nantinya mereka akan mengerjakan itu, yang disitunya ada bimbingan-bimbingan yang terstruktur sehingga nanti akan mengajak mereka untuk menemukan apa yang diminta di bab atau materi itu gitu. Jadi menurut saya harusnya imbang aja begitu ya. Jadi kembali lagi sih menyesuaikan dari karakter siswa-siswi yang diajar. Jadi tidak bisa semua dipukul rata harus anak mandiri, semua dipukul rata anak harus diterangkan, tapi kembali lagi ke karakternya siswa lagi. Itu dari saya. Baik Bu Ida, saya terima kasih banyak karena dari wawancara ini saya bisa mengambil banyak pelajaran yang bisa saya contoh untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.